Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial di lanjutan tutorial dasar-dasar PHP, yaitu bagian fungsi di PHP. Pada tutorial kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu apa itu fungsi PHP, fungsi bawaan PHP mendefinisikan fungsi, argumen fungsi, mengembalikan nilai, fungsi anonimus, dan lingkup variabel. Apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Fungsi umumnya dibuat untuk menghindari menulis kode yang sama di banyak tempat atau melakukan perulangan yang sama dari kode yang kita punya. Sebelum lanjut ke materi yang kedua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Yang selanjutnya adalah fungsi bawaan PHP. Misalnya fungsi strlen yang digunakan untuk menghitung panjang string. Jadi fungsi dipanggil menggunakan nama fungsi, kemudian variabel fungsi jika memiliki variabel seperti ini. Ya. Kemudian ada masih banyak fungsi-fungsi bawaan PHP lainnya seperti MySQL Connect, fungsi video seperti video prepare, fungsi sort yang digunakan untuk melakukan sorting. Jangan lupa untuk menulis tag buka. Ini kalau kita lihat hasilnya, panjangnya dia adalah 11 ya. Fungsi-fungsi lainnya bisa kalian lihat di website PHP, php.net. Dan jika ada pertanyaan tentang fungsi bawaan, silahkan jangan ragu bertanya di kolom komentar. Materi selanjutnya adalah bagaimana mendefinisikan fungsi. Untuk mendefinisikan fungsi, kita menggunakan kata kunci function. Kemudian diikuti nama fungsi, misalnya hello world ya. Kita bikin hello world. Kemudian kurung buka dan kurung tutup, kemudian ada kurung kurawal dan kurung buka dan tutup juga, dan di dalam kurung kurawal ini adalah body fungsi atau kode-kode nanti yang akan kita pakai. Misalnya echo hello world. Ini fungsi ini kalau dipanggil kita bisa panggil seperti tadi ya, hello world. Kalau kita jalankan maka hasilnya seperti ini ya. Kemudian, bagaimana caranya menggunakan fungsi ini di banyak tempat? Seperti saya bilang di awal, fungsi digunakan untuk menghindari perulangan. Nah, fungsi ini misalnya kita bisa pakai di sini, di dalam file index PHP. Itu menggunakan keyword require ya. Pastikan pakai require one ya. Kenapa require one? Karena fungsi itu tidak boleh didefinisikan dua kali. Ya, kalau kalian pakai require, 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 artinya nanti didefinisikan dua kali. Ya. Nah, ini fungsi .php. Baru dipanggil fungsinya di sini. Ya, di sini hello world. Seperti tadi. Nah, kalau kita balik ke sini, kemudian buka index.php, maka hasilnya sama. Ada hello world ya. Materi selanjutnya adalah argumen fungsi. Fungsi bisa menerima masukan dari pengguna dari fungsi ini atau kita sebagai programmernya. Untuk mendefinisikan argumen fungsi, kita bisa lakukan seperti ini. Di fungsi ini kita bikin lagi satu fungsi, misalnya fungsi tambah. Argumen fungsi itu didefinisikan di dalam kurung ini. Misalnya bilangan 1, kemudian ada bilangan 2. Ini seperti mendefinisikan variabel, ada dolar di depannya. Ya. Kemudian ini bisa kita contohkan echo bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kalau kita coba pakai, maka di sini kita pakai misalnya jumlah 1 plus 2. Kemudian kita panggil fungsi tadi, kita lihat hasilnya. Lalu, nah ini kita coba kita bikin PR dulu di sini ya. Lihat. Nah, jumlah 1 plus 2 itu 3 ya. Coba ganti dengan sama dengan 3 ya. Nah, yang saya sebut tadi perulangan, biar tidak perulangan kita bisa bilang ini tambah lagi, pakai lagi ya, tambah ini 3, 4. Jadi tidak perlu melakukan perulangan lagi untuk melakukan fungsi yang sama, yaitu fungsi tambah. Selanjutnya, kalau kalian lihat di sini, ini adalah kalian perlu masukkan dua-duanya. Ada yang namanya nilai awal sebuah argumen. Nah, kalau misalnya, kalau kalian tambahkan inilah 0, maka nilai bilangan 2 ini, argumen bilangan 2 ini, itu defaultnya 0 dan boleh tidak diisi pada saat kalian
memanggil fungsinya. Misalnya, ini bisa kalian seperti ini. Jadi tambah satu gitu ya. Maka hasilnya ini adalah dia satu tambah nol jadi satu ya. Jadi kalau kalian masukkan seperti ini, dua hasilnya juga bisa ya. Itu. Nah, kemudian tipe datanya juga bisa disebutkan, tapi tipe data ini cuman bisa menggunakan kelas ya. Nanti kita belajar di bagian selanjutnya pada saat mempelajari kelas. Saya contohkan misalnya bisa seperti ini, array test misalnya. Nilai awalnya misalnya kosong. Nah, kalau saya masukkan di sini, ditambah ini bukan array, dia tidak mau ya. Jadi harus ada array. Kalau saya masukkan 1, 2, 3. Nah, di sini saya jalankan dia sudah error. Ya. Nah, kalau saya masukkan dia array 1, 2, bisa ya. Tidak terjadi error. Tadi ini kita menggunakan echo. Bagaimana kalau kita mau lakukan hal lain dari hasil penjumlahan ini? Nah, maka kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengembalikan hasil. Untuk mengembalikan hasil dari sebuah fungsi, kita bisa menggunakan kata kunci return. Nah, sederhana sekali, jadi tambah return. Kalau kalian pakai seperti ini, maka ini tidak akan di print hasilnya. Hasilnya tidak akan di print. Nah, untuk melakukan itu, kalian perlu pakai kembali di sini echo. Nah, di ini, atau kalian bisa juga gunakan dia mendalam concatenation di sini. Tanda titik, hasilnya sama. Ya. Atau kalian bisa masukkan hasilnya nanti ke dalam sebuah variabel lain. Misalnya, hasil sama dengan ini. Ya. Hasil 2, misalnya, tambah 1, 3, 4. Ya. Nah, ini saya baru echo tambah hasil 2. Hasilnya seperti ini. Jadi 2 tambah 1 itu 3, 3 tambah 4, 7, hasilnya 10. Materi selanjutnya adalah fungsi anonimus. Fungsi anonimus adalah fungsi yang tidak memiliki nama fungsi yang biasanya dipakai sebagai callback dari fungsi lainnya. Contoh kode anonimus adalah seperti ini. Misalnya saya mau bikin fungsi misalnya fungsi hello gitu ya. Hello dimasukkan ke dalam sebuah variabel gitu ya. Di sini saya bikin fungsi function langsung kurung tutup seperti ini, tidak ada namanya, ada argumennya nama, kemudian echo hello nama. Nah, ini titik koma. Kemudian ini saya pakai bisa seperti ini. Hello langsung John. Kalau saya lihat hasilnya sekarang, dia seperti ini. Hello John ya. Nih, ada Hello John. Apa sih kegunaan fungsi anonymous ini? Biasanya fungsi anonymous ini dipakai untuk masukan dari fungsi lain, yaitu semacam callback. Kalau kita coba, ada fungsi di PHP namanya pereg replace callback. Jadi fungsi ini menerima masukan atau pattern dan callback apa yang mau dilakukan dari pattern yang ditemukan, kemudian string yang ketiga ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan mencari huruf besar di sebuah string, kemudian huruf besar ini akan saya print ya. Kemudian ini ada function, anonymous function seperti tadi. Kemudian masukkan parameternya itulah match ya. Kemudian kita coba print ya. Match ini itu berubah array, kita print yang array yang pertama ya. Kalau patternnya ini berupa dua bentukan ya, patternnya seperti ini misalnya. Patternnya bilang yang mana huruf besar, mana huruf kecil gitu ya. Maka dia akan dua. Nah ini misalnya A, huruf besar dan huruf kecilnya A, set ya. Maka dia akan ada dua. Kita print yang pertama dulu ya. Kemudian di sini adalah stringnya hello world. Nah, kita print yang pertama, yang mana huruf besar, yang mana huruf kecil gitu ya. Nah baru kita lihat hasilnya. Ini, ini, ini ya. A, W, dan O. Nah materi selanjutnya adalah lingkup variabel atau variabel scope. Kalau kita belajar fungsi, maka kita perlu tahu yang namanya scope atau lingkup dari variabel itu sendiri. Di dalam PHP, satu variabel hanya bisa memiliki satu lingkup saja. Kalau kalian punya variabel A di sini,
ya. Kemudian nilainya adalah 10. Kemudian kalau kalian punya fungsi di bawahnya, fungsi misalnya tes, kemudian kalian echo A, maka A ini tidak akan ada di dalam tes ini karena dia berada di dalam scope ini. Ya. Scope-nya ada di sini dan ini adalah variabel A yang berbeda. Ya. Kalau kita jalankan fungsi tes ini, kalian akan melihat error ya. Nah ini, variabel ini nggak ada gitu ya. Nah, maka kalau kalian lihat di sini ya, echo A, kemudian kita tulis PR, kemudian saya bikin variabel dari A lagi di sini, misalnya nilainya 1, maka kalian akan melihat dua nilai yang berbeda. Ini adalah A yang ini, kemudian 1 adalah A yang di sini. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya biar kita bisa menggunakan A yang di luar? Maka kita perlu menggunakan yang namanya keyword global. Seperti ini, global, terus nama variabelnya A. Nah, kalau kalian print ini, maka dua-duanya hasilnya 10. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan keyword static. Static ini didefinisikan pertama kali pada saat fungsinya dipanggil ya. Misalnya static A sama dengan 1 ya. Kita echo A-nya, kemudian misalnya A-nya ditambah 1. Kalau saya panggil fungsi A, maka dia ada awalnya akan 1 ya. Coba kita lihat. Awalnya 1. Tapi kalau saya panggil lagi fungsinya, tes lagi, maka hasilnya dia akan menjadi 2. Jadi pertama 1, kemudian menjadi 2 ya. Biar enggak, ini kita tambahkan BR di belakangnya ya. Nah ini, 1, 2. Demikian juga selanjutnya. Jadi, dia hanya didefinisikan pertama kali dipanggil, yaitu pada saat dipanggil di sini, A ini dijadikan 1, kemudian di print, kemudian terus ditambahkan. Nah, itu dia penggunaan static variable. Tapi, ini jarang untuk saya sarankan, baik global maupun statik, gunakanlah yang namanya argumen seperti yang tadi dijelaskan di materi sebelumnya. Sekian materi dari fungsi di PHP. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan, jangan takut bercana di kolom komentar. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.